Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muhammad Arafah. Saya Olga Sitialara. Saya Muriani Veronica. Di sini kami akan membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kerajaan itu berdiri, Siapa saja raja-raja Samudra Pasai, apa saja kejayaannya, dan bagaimana kerajaan tersebut muncul. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang terletak di sekitar Lakon Sanawe, Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-130. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir Nazamudi. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan ini yaitu sebagai berikut. Sultan Malik Al-Soleh Malikus Soleh 1261 sampai 1297 Masehi. Ia merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai dalam sejarah Melayu dan hikayat raja-raja Pasai. Sultan Malik Al-Soleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra bernama Mewahara Silu, Marwati Joinet Posponegoro, dan Nugroho Noto Susanto. Sultan Muhammad Malik Al-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir 1346 sampai 1383 Masehi. Pada masa pemerintahnya, Samudra Pasai dan Timur Tengah menjalin hubungan yang intensif. Banyak para ulama yang berdatangan ke Samudra Pasai seperti dari Persia dan Isfahan, sekarang Iran. Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir 1383 sampai 1405 Masehi. Sultan Nasrisha 1405 sampai 1412 Masehi. Sultan Abu Zaid Malik Al-Zair 1412 sampai 1455 Masehi. Dan yang terakhir Sultan Mahmud Malik Al-Zair 1513 sampai 1524 Masehi. Ia memiliki nama yang sama persis dengan leluhurnya yang memerintah pada abad ke-14 Masehi. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir pada masa pemerintahannya ini, Samudra Pasai mengalami perkembangan yang pesat. Pada masa ini banyak para ulama dari Timur Tengah datang ke Samudra Pasai. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini ditandai dengan aktivitas perdagangan yang semakin maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayarannya. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negara seperti Arab, Siam, India, Tiongkok, dan Persia. Samudra Pasai terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, kerajaan ini juga menjadi penghasil kapur bagus, emas, dan sutra. Selain sebagai pusat perdagangan, pada masa kejayaannya, Samudra Pasai juga menjadi pusat pembayaran agama Islam. Menurut berita dari Ibnu Battuta, Raja Samudra Pasai adalah sosok yang menjunjung tinggi agama dan ia juga berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya pengaruh kerajaan Sriwijaya. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain nisan raja-raja Samudra Pasai, gerabah lokal, keramik asing, serta benda logam, koin dirham Samudra Pasai, cakra donya, stempel Sultan Al-Malik Az-Zahir, hikayat raja-raja Pasai, naskah surat Sultan Zainal Abidin, dan tradisi Peutreoen Aneuk. Tahukah kamu apa penyebab Samudra Pasai mengalami kemunduran? Berikut ini faktor penyebab kemunduran Samudra Pasai. A. Menjadi sasaran Majapahit yang berambisi ingin menyatukan Nusantara yang letaknya lebih strategis. B. Munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka. C. Munculnya kerajaan Aceh Darussalam yang mengambil alih penyebaran agama Islam. baiklah